Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana keadaannya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan membahas materi pelajaran prakarya, subbabnya sistem pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Jadi kalau minggu lalu kalian sudah diberi tugas menyebutkan contoh makanan awetan dari bahan nabati dari berbagai daerah dan cara pengolahannya. Maka hari ini kita akan membahas macam-macam pengolahan makanan awetan dan juga kesimpulan-kesimpulan yang lainnya yang berkaitan dengan pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Jadi kemarin juga kita sudah bahas produk makanan awetan itu apa. Produk makanan awetan itu adalah produk makanan dan minuman yang sudah mengalami proses pengolahan sehingga memiliki keawetan yang tinggi. Makanan awetan itu tidak identik dengan makanan yang menggunakan pengawet, karena untuk mengawetkan makanan dan minuman bisa dilakukan dari berbagai proses. Proses pengolahan dan pengemasan yang baik juga dapat mengawetkan produk makanan dan minuman. Makanan dapat dibagi menjadi makanan kering basah. Produk makanan dapat juga dikelompokkan menjadi makanan jadi dan makanan setengah jadi. Makanan jadi itu adalah makanan yang dapat langsung disajikan dan dimakan. Kalau makanan setengah jadi, itu membutuhkan proses untuk mematangkannya sebelum siap untuk disajikan atau dimakan. Makanan khas daerah dari bahan nabati yang dapat langsung dimakan itu contohnya apa? Contohnya keripik singkong, keripik bayam. Terus kalau makanan khas daerah dari bahan nabati yang tidak dapat langsung dimakan, misalkan tempe dan tahu, itu kan ada yang harus digoreng atau dimasak yang lain-lainnya. Indonesia adalah negara yang sangat majemuk, beragam daerah dengan berbagai budaya, juga beragam makanan khas daerahnya, sehingga menjadi khasanah kekayaan tersendiri yang menjadi peluang untuk berwirausaha. Contoh pengolahan makanan dari bahan nabati itu ada apa saja? Ada pemanisan, ada asinan, ada pemanasan, ada pendinginan atau pembekuan, ada fermentasi, ada bahan kimia, dan lain-lain. Nanti penjelasannya akan dibahas di subbab pengawetan makanan, karena terkadang dalam proses pengolahan makanan dari bahan nabati itu pengawetannya sudah include di pengolahan makanan, sudah termasuk gitu ya. Nah, ini contohnya hasil makanan yang diolah dengan proses pemanisan. Ini dengan proses asinan. Ini dengan proses pemanasan. Ini dengan proses pembekuan. Lalu yang ini tape itu dengan fermentasi. Kalau jelly itu kan ada yang didinginkan atau dengan bahan kimia seperti itu. Cara pengolahan bahan makanan dari bahan nabati. Cara pengolahan makanan awetan dari bahan nabati itu pada umumnya cukup sederhana dengan menggunakan metode dan alat yang sederhana pula. Bahan baku yang digunakan diharapkan juga adalah bahan baku lokal yang mudah didapatkan dari lingkungan sekitar. Nih, contoh cara pengolahan makanan awetan dari bahan nabati yaitu minuman lidah buaya. Bahan yang digunakan apa saja? Bahan yang digunakan misalkan lidah buaya segar, gula, asam sitrat, dan penguat rasa. Alat yang digunakan ada pengemas cup, ada pisau, ada telenan, ada baskom, ada panci, ada kompor, ada literan, timbangan, dan pH meter. Langkah mengolahnya itu lidah buaya akan digunakan diseset kulitnya, kemudian dipotong dan dicuci. Lakukan pencucian dengan menggunakan air hangat untuk menghilangkan lendir. Jika masih tersisa lendir, itu bisa dilakukan dengan perendaman air kapur. Selanjutnya, potongan lidah buaya dimasukkan ke dalam kemasan beserta sirupnya dengan perbandingan tertentu. Lalu, lakukan proses pengawetan yang akan dibahas nanti di pertemuan berikutnya. Kemasan yang telah terisi itu harus segera ditutup untuk menghindari kontaminasi. Jadi kalau kemarin dibahas ada yang bertanya, apa sih isi dari cara pengolahan? Cara pengolahan itu adalah berisi bahan yang digunakan, alat yang digunakan, dan langkah-langkah mengolahnya. Paham ya? Itu cara pengolahan.
Lalu sekarang sumber daya yang dibutuhkan pada usaha pengolahan makanan dari bahan nabati. Sumber dayanya apa saja? Ada mungkin kalau kalian di ekonomi itu ada yang namanya 6M. 6M itu adalah man, materials, machine, methods, money, market. Man itu tenaga kerja, material itu bahan, machine itu alat, method itu langkah, money itu uang, market itu pasar. Man itu tenaga kerja. Jadi tenaga kerjanya nanti bagaimana? Tenaga kerja itu kan sebenarnya adalah penggerak proses usaha makanan awetan. Pemimpin perusahaan makanan awetan bahan pangan nabati itu harus teliti dan memiliki kriteria tertentu untuk memilih tenaga kerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah yang berpengalaman, berpengetahuan, dan mempunyai wawasan dalam usaha makanan awetan dari bahan nabati. Ada lagi materials. Bahan makanan yang dibutuhkan tentunya harus memiliki mutu dan kualitas yang baik. Bahan yang memiliki kualitas yang baik itu akan menghasilkan produk yang baik. Bahan baku sebaiknya disesuaikan dengan potensi yang ada di daerah sendiri agar mudah dicari. Ada mesin. Peralatan yang digunakan harus selalu keadaan higienis supaya produk yang dihasilkan dalam keadaan sehat dan terhindar dari bakteri. Selalu cek kondisi alat secara berkala sebelum digunakan agar tidak terkendala oleh alat-alat yang rusak. Lalu selalu cek kondisi alat secara berkala sebelum digunakan agar pengoperasian alat tidak terkendala oleh alat-alat yang rusak, seperti itu. Ikutilah prosedur pengolahan makanan awetan dari bahan nabati sesuai aturan yang benar, agar mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu ada lagi money. Money itu adalah hal yang penting dalam berwirausaha, uang ya. Uang itu berfungsi sebagai modal untuk membeli bahan baku atau peralatan pendukung usaha. Uang juga digunakan untuk membiayai tenaga kerja. Uang juga digunakan sebagai tolak ukur pencapaian sebuah usaha. Ada lagi market atau pasar. Pasar itu merupakan tahap akhir dalam usaha. Pasar merupakan tempat di mana produk diperjualbelikan dan tempat bertemunya pembeli dan penjual. Pilihlah pasar yang memang dapat dijadikan untuk memasarkan produk. Gunakan beberapa strategi untuk mencapai hasil yang maksimal. Pemasaran hasil produksi makanan awetan bahan nabati itu dapat dilakukan dengan melakukan promosi. Nanti bisa ada nama desain promosinya, nanti diajarkan ke subbab berikutnya. Itulah hasil kesimpulan dari yang berkaitan dengan pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Ya, sekian. Minggu ini tidak ada tugas. Kalian lihat saja kesimpulannya, nanti bisa diambil sebagai bahan untuk materi PTS. Itu saja. Kelebihan datangnya dari Allah, kekurangan datangnya dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.